Pace bene, masih di mea culpa. Kita membutuhkan gereja sebagai rumah. Kita membutuhkan gereja sebagai rumah. Kita membutuhkan rumah untuk bertahan, shelter, tempat berlindung. Ada orang yang berkata, yang penting sekali lagi istilah ini sering muncul, yang penting kita memegang kitab suci katanya. Kitab suci dipegang juga oleh para peneror. Kitab suci juga dipakai oleh orang-orang yang ingin menyesatkan. Ada nabi-nabi palsu yang juga memakai kitab suci, yang juga menyebut nama Yesus. Nah, pertanyaannya, yang mana yang kita percayai? Untuk berlindung dari orang-orang yang bisa menyesatkan, kita membutuhkan gereja. Dan gereja adalah sebagai rumah. Nah, lagi-lagi pertanyaan yang menarik. Gereja apa? Dan gereja mana? Gerejanya siapa yang menjadi tempat kita berlindung? Gereja Kristus. Oke. Dalam kesatuan dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, di mana gereja Kristus? Sekali lagi para sahabat, ada kecenderungan orang mulai meragukan peran gereja. Sekali lagi dipertanyakan gereja apa ini? Nah, kita berbicara tentang gereja baik dia yang tidak kelihatan juga yang kelihatan. Kalau kita berbicara tentang gereja Kristus, kita melihat itu di mana? Apakah mereka berkumpul-kumpul? Nah, apakah ini soal perkumpulan fisikal? Secara physically. Apakah ini perkumpulan dalam batin? Saya merasa mengikut Kristus, orang di sana mengikut Kristus. Lalu kamilah satu gereja. Apakah itu yang dimaksud? Nah, gereja yang tidak kelihatan ini hendak ditunjukkan kepada khalayak ramai dalam gereja yang kelihatan. Dan gereja yang kelihatan adalah gereja Katolik. Apakah gereja yang kelihatan lainnya juga membawa gereja yang tak kelihatan? Gereja Kristus? Mudah-mudahan jelas maksudnya. Saya anggota gereja Katolik. Oke? Ini rumah saya. Nah, saya berada di dalam karena saya yakin di dalam ini ada gereja Kristus. Ada perkumpulan orang-orang beriman yang mencoba mencari Kristus, mengenal Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dibutuhkan kandang untuk membuat kita lebih terarah kepada Kristus, supaya tidak berkeliaran kemana-mana. Cukuplah satu yang dicari, dan 99 yang lain bisa tetap ada di kandang. Nah, apakah hanya satu kandangnya gembala ini? Nah, ini menjadi pertanyaan yang lain. Tetapi terutama dikatakan, kita membutuhkan gereja. Kita tidak bisa memandang sepele peran gereja sebagai tempat kita berlindung bersama dengan orang-orang yang berusaha mencari Kristus, supaya kita di zaman yang semakin sulit tidak dalam kesepian, sendirian menghadapi persoalan kita. Kita berhadapan dengan banyak cobaan, banyak tantangan. Tantangan zaman ini tidak sama dengan tantangan zaman lalu. Cara kita digodai sudah semakin beragam. Tembok yang tinggi-tinggi sekarang sudah diluluh lantahkan oleh banyaknya godaan-godaan yang selalu mencobai kita. Nah, gereja yang dibangun dengan tembok-tembok pun bisa roboh. Nah, kita membutuhkan gereja di mana ada kumpulan orang beriman yang saling meneguhkan dan di dalamnya ada Kristus yang mengepalai. Tapi pantas dicatat juga, justru di rumah juga lah kita menemukan perselisihan-perselisihan. Dengan orang-orang yang dekat dengan kita lah kita mengalami konflik, berkonfrontasi dalam pemikiran, dalam pendapat, pandangan, keyakinan, opini, sehingga ada bentrok, ada keributan. Kita tidak bisa memaksakan satu pemikiran kepada banyak orang. Ada saja pemikiran-pemikiran yang berbeda. Secara khusus kita berbicara tentang orang-orang Kristen.
Dari dulu ada berbagai pola pikir tentang menanggapi siapa Kristus. Tidak pernah ceritanya orang Kristen itu benar-benar satu sejak semula. Selalu saja ada pertentangan. Siapakah yang lebih besar di antara kami? Itu sudah ada di antara para rasul. Saya ingin duduk yang paling dekat denganmu, di sebelah kananmu, yang ikut meminum cawan yang sama denganmu. Selalu ada kerinduan untuk lebih lagi, lebih dekat dari yang lain kepada Yesus. Nah, ternyata ini juga terbawa menjadi karakter bagian dari gereja. Maka kita tidak bisa memaksakan bahwa semua menjadi tangan, semua menjadi kaki. Masing-masing memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda terhadap pribadi Yesus. Kalau kita berbicara tentang mengikut Yesus, kita memiliki berbagai macam pandangan yang bisa saja menjadi bumerang bagi kita untuk malah membuat gap pemisah di antara umat beriman. Lalu apakah yang diperlukan supaya benar-benar kita ini satu gereja? Serentak kita upayakan dalam gereja yang tak kelihatan dengan gereja yang kelihatan. Yang pertama, kiranya kita mengakui dan mempunyai Roh Kudus yang mendorong untuk percaya kepada Kristus. Mengakui Roh Kudus. Ini dikatakan dalam Lumen Gentium nomor 14. Sebagaimana diringkas dalam buku yang saya pegang ini. Mengakui Roh Kudus. Bahwa dengan Roh Kudus saya diterima sebagai bagian dari gereja. Yang kedua, menerima gereja seutuhnya. Sebagai sarana konkret dan nyata yang menghubungkan manusia dengan Kristus. Sekali lagi, tanpa gereja, Kristus hanyalah seorang aktivis. Karena kita tidak punya konsep tentang dia sebagai penyelamat kalau kita menerima Kristus di luar gereja. Gerejalah yang mempunyai konsep bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup yang membawa keselamatan. Maka kita tidak bisa melepaskan Kristus dari gereja dalam konteks karya keselamatan. Sekali lagi, hanya seorang tokoh sejarah, hanya seorang aktivis, seorang tokoh revolusioner, Yesus itu, kalau kita berbicara tentang dia di luar konteks gereja. Tetapi dalam gereja, nyata ada hubungan manusia dengan Kristus yang diurapi pimpinan. Siapakah Kristus bagi orang Yahudi? Karena mereka tidak menerima itu selain sebagai seorang tokoh aktivis sosial. Syarat yang ketiga dikatakan dalam Lumen Gentium ke-14, dan syarat ini lebih menonjolkan sisi gereja yang kelihatan. Masuk dalam organisasi gereja yang kelihatan. Syaratnya ada pengakuan iman. Unsur ajaran lebih-lebih dogma. Pengakuan iman. Aku percaya akan gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Itu di bagian belakang. Di bagian awalnya ada aku percaya akan Bapa, aku percaya akan Putra, dan aku percaya akan Roh Kudus. Itu yang pertama, ada pengakuan iman. Yang kedua, ada sakramen-sakramen yang diterima. Unsur-unsur kultus. Tanda keselamatan yang ada dalam perjalanan sejarah manusia. Yang ketiga, menerima pimpinan serta komunio. Karena sekali lagi kita berbicara tentang gereja yang kelihatan, maka kita menerima kepemimpinannya. Nah, ketiga syarat ini sudah mencakup gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Semoga kita pertama meyakini bahwa dalam gerejalah kita menerima Kristus, bukan dalam kesendirian kita masing-masing. Sekali lagi, kita ada dalam kesatuan yang disebut gereja yang menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai penyelamat manusia. Pace e bene.